Orang yang benar-benar bertauhid, dia adalah orang yang benar-benar menjauhi praktik-praktik bid'ah. Orang yang benar-benar bertauhid, mereka adalah orang-orang yang sangat berhati-hati di dalam menetapkan sebuah amalan. Apakah benar amalan ini sesuai dengan syariat Allah apa tidak? Ya, tidak serampangan. Famana ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Adapun makna, mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Annahum ata'uhum fi tahlilil haram wa tahrimil halal, di mana mereka telah mentaati mereka dalam perkara menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Fadalla hadza ala anna man ata'a makhluqan fi tahlili ma harramallah au tahrimi ma ahallallah faqad ittakhadhahu rabban ya'buduhu min dunillah. Maka ini menjelaskan bahwasanya orang yang mentaati makhluk dalam hal menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, faqad ittakhadahu rabban ya'buduhu min dunillah, maka berarti dia telah menjadikan orang tersebut Tuhan yang dia ibadati selain daripada Allah. Wa hadza ma yusammihi ulama bi syirkit ta'ah. Maka ini masuk ke dalam hal sebagaimana dinamakan oleh para ulama syirik dalam bentuk ketaatan. Wa syahidu minal ayah lil bab, dan ayat yang sesuai dengan bab pembahasan itu, tafsir la ilaha illallah, menjelaskan, menunjukkan annaha dallat ala anna makna la ilaha illallah, di mana ayat ini menjelaskan bahwa di antara makna la ilaha illallah alla yuta'a illallah subhanahu wa ta'ala, agar jangan ada yang ditaati kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna man ata'a ahadan fi tahlili ma harramallahu aw tahrimi ma ahallallah faqad ittakhadahu rabban min dunillah. Maka berarti orang mentaati seseorang dalam perkara yang dihalal, dalam perkara menghalalkan hal yang diharamkan atau mengharamkan hal yang dihalalkan Allah, berarti dia telah menjadikan orang tersebut sesembahan selain daripada Allah. Lakin idza kana ya'taqidu anna tahlilal haram wa tahrimal halal amrun jaiz. Adapun orang yang telah berkeyakinan bahwasanya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ini adalah perkara yang boleh-boleh saja, ya, ada orang yang meyakini menghalalkan yang haram, merubah-rubah hukum itu, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang telah dihalalkan Allah itu perkara yang boleh-boleh saja. Kata Syekh, fahadha syirkun akbar yukhrijuhu minal millah. Maka ini perkara syirik besar yang akan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Amma idza lam ya'taqid jawaza dzalik, adapun selama dia tidak meyakini itu dibolehkan, bal ya'taqidu anna at-tahlila wat tahrima haqqul lillahi ta'ala, namun dia meyakini, masih meyakini bahwa menghalalkan atau mengharamkan sesuatu itu masih hak murni milik Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu fa'alahu min babil hawa, namun dia melakukan perkara tersebut karena mengikuti hawa nafsu. Dia melakukan perkara yang haram, ya, bukan lantaran karena meyakini itu halal, masih meyakini itu haram. Atau dia melakukan atau dia meninggalkan perkara yang halal bukan karena meyakini itu haram, ya, maka ini tidaklah termasuk kepada kesyirikan, ya. Lakinnaha la tasilu ila haddi syirki fa hadhihi ma'siyatun 'azimah,
Maka orang yang melakukan perkara yang haram namun bukan lantaran karena meyakini itu perkara yang haram, itu perkara yang halal, dia tetap meyakini itu perkara yang haram, namun karena dia melakukannya karena mengikuti hawa nafsu, terbawa oleh syahwatnya, kuatnya dorongan syaitan, bisikan syaitan dan dorongan syahwatnya, sehingga dia melakukan. Maka kata Syekh, fahadhi maksiyatun azimah, ini sebatas maksiat, ini sebatas maksiat. Lakinnaha la tasilu ila haddi syirkil akbar, namun tidak sampai ini kepada tingkat kesyirikan syirkun akbar, syirik besar. Apa contohnya? Orang-orang melakukan amalan-amalan maksiat, amalan-amalan dosa. Ya. Seperti apakah setiap orang yang bertransaksi riba itu meyakini riba itu halal? Hah? Apakah setiap orang yang melakukan transaksi riba dia meyakini bahwa riba itu halal? Tidak. Ya, kita menemukan lapangan fakta, ya kan? Dia sudah meyakini. Bahkan kami kemarin baru menemui hal yang sama. Ya. Apa kondisinya? Kondisinya ketika itu dia butuh uang. Kemudian ada proyek yang harus dia lakukan. Maka dia harus minjam ke bank. Kalau tidak minjam kepada bank, maka hutang ini tidak bisa dia bayar. Dia tidak bisa melakukan proyek ini. Dan hutang ini tidak bisa dibayar. Tidak bisa dia membayar. Walaupun dia harus membayar, menjual barang-barang yang dia miliki. Namun tak kala barang-barang yang dia miliki ini dia gadaikan ke bank, dapat pinjaman, kemudian dia gunakan untuk proyek ini, nanti kemungkinan dia akan mendapatkan keuntungan yang bisa untuk membayar hutang-hutangnya. Dia telah meyakini bahwa transaksi dengan bank itu ribawiyah. Ya. Dia meyakini. Maka orang seperti ini tidak dinamakan dia melakukan syirik. Ya. Namun dia terjatuh kepada maksiat. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله